Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi logika dan teori himpunan. Materi hari ini adalah mengenai himpunan. Sebelumnya kita melanjutkan materi, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Materi hari ini adalah mengenai himpunan, melanjutkan materi logika yang kemarin. Mengenai definisi dari himpunan adalah himpunan atau dinamakan dengan set itu adalah kumpulan dari objek yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Berarti di sini ada objek-objek yang berbeda tapi definisinya jelas seperti itu ya. Nah, objek dalam himpunan disebut dengan elemen atau anggota dari himpunan. Berarti kalau ada himpunan, ada kelompok seperti itu, nah di dalamnya ada anggota atau namanya elemen seperti itu ya. Kemudian untuk himpunan sendiri nanti disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian untuk elemennya atau untuk anggota dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, untuk menjadi anggota atau untuk menyatakan suatu anggota menggunakan simbol keanggotaan atau di sini adalah seperti huruf E, tapi itu bukan E ya. Nah, simbol E tadi seperti itu dari anggota dan elemen dari, cara membacanya adalah elemen dari atau anggota dari atau termasuk itu ya. Misal jika A adalah himpunan dan X adalah anggota A, berarti himpunannya adalah A menggunakan huruf kapital, kemudian di dalamnya ada X menggunakan huruf kecil, maka dapat dituliskan X anggota A tidak perlu dituliskan X anggota A dengan tulisan, tapi cukup dengan X anggota A. Seperti itu ya. Nah, dalam matematika yang terkenal dengan himpunan adalah himpunan dari bilangan-bilangan. Ada bilangan asli, ada bilangan real, ada bilangan bulat. Nantinya juga ada bilangan kompleks dan sebagainya. Itu nanti kalau di matematika. Dan bisa jadi dipisah lagi seperti bilangan negatif, bilangan positif, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan sebagainya. Nah, di sini adalah yang himpunan bilangan secara globalnya. Nah, yang pertama ada himpunan bilangan bulat, disimbolkan dengan Z. Anggotanya siapa saja? Ada 0, kemudian min 1, ada 1, min 2, 2, min 3, 3 dan seterusnya. Nah, itu bilangan bulat. Kemudian ada bilangan bulat positif Z+. Maka di dalamnya hanya bilangan bulat yang positif saja. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan asli atau bilangan natural disingkat dengan huruf N. Nah, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ya. Ada lagi yang namanya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Dan A dan B tadi adalah anggota bilangan bulat. Kalau bisa dibentuk dalam A per B, berarti itu adalah bilangan rasional. Kalau tidak bisa, berarti bukan bilangan rasional seperti itu ya. Kemudian ada Q+, yaitu bilangan rasional yang positif. Nah, kemudian ada R, yaitu himpunan bilangan real. Bilangan real nanti rasional masuk, tidak rasional juga masuk di bilangan real. Kemudian ada C, yaitu bilangan kompleks. Nanti bilangan kompleks itu yang terkenal adalah ada huruf I, di mana nilai I kuadrat itu sama dengan min 1. Itu ya.
Nah, kemudian untuk menyatakan suatu anggota bilangan, nah di sini ada tanda kurang dari dan lebih dari. Ada juga kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, dalam himpunan nanti penulisannya adalah dengan menggunakan tanda kurung yang berbeda. Ya, kalau kurungnya yang digunakan adalah kurung siku, ya, seperti ini. Nah, ini kurung siku, berarti huruf atau angka A dan B-nya adalah ikut dalam anggota. Ya, kalau kurungnya siku berarti bilangan tadi ikut dalam anggota. Nah, misal kalau ini adalah sikunya hanya satu saja, berarti yang ikut hanya B saja. Karena yang miliknya A tidak kurung siku, tapi kurung biasa. Nah, kalau kurungnya biasa semua, berarti A dan B tidak masuk ke elemen. Ya, hanya rentangnya. Misal pakai yang ini dari 1 sampai 5, berarti 1 dan 5-nya ini nggak ikut, hanya 2, 3, 4 saja. Tapi kalau yang atas dari 1 sampai 5 berarti 1 dan 5-nya itu ikut ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti itu ya untuk menyatakan keanggotaan kalau menggunakan kurung siku dan kurung biasa. Untuk penulisan himpunan ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara mendaftar. Ya, cara mendaftar adalah cara ini dengan menuliskan semua elemen anggota himpunan dalam tanda kurung kurawal. Berarti semua elemennya itu didata satu persatu dalam tanda kurung kurawal. Ya, misal himpunan bilangan 1 sampai 10, berarti ya dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya ditulis seperti itu ya. Nah, itu dengan cara mendaftar. Kalau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara merumuskan, yaitu dengan cara mendeskripsikan anggota dengan aturan-aturan tertentu, dituliskan dalam kurung kurawal juga. Ya, nanti kalau dengan cara merumuskan berarti tidak dituliskan keseluruhan, tapi hanya rumusan saja, aturannya saja. Nanti ada simbol garis ini ya, itu dibaca sedemikian sehingga. Dan nanti juga ada penyebutan semesta pembicaraannya, seperti itu ya. Nah, contohnya adalah K adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Bilangan prima kurang dari 20. Nah, kalau dengan cara pertama atau dengan cara mendaftar berarti ya K sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Didaftar semua anggota dari himpunan K. Nah, kalau dengan cara kedua berarti hanya dengan rumusnya saja. Ya, di dalam kurung kurawal X ya, sedemikian sehingga X kurang dari 20. Nah, karena kan K-nya kurang dari 20 dan X anggota bilangan prima. Nah, itu adalah yang membedakan penulisan himpunan dengan cara mendaftar dan juga cara merumuskan. Ya, kalau anggotanya sedikit, elemennya sedikit, ya dengan cara mendaftar itu lebih jelas ya. Tapi kalau anggotanya banyak sekali, nah maka bisa menggunakan dengan cara merumuskan. Ya, contohnya di sini adalah P adalah himpunan bilangan genap positif. Genap positif berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 dan seterusnya. Ya, kalau bilangannya masih banyak sekali dan berlanjut, nah bisa ditulis dengan titik 3 seperti ini ya. Nah, ini adalah cara satu dengan cara mendaftar. Kalau dengan cara dua berarti P sama dengan X sedemikian sehingga X anggota Z positif ya. Di sini masih ada kurang, yaitu X adalah bilangan genap ya. X ya bilangan genap ya, masih kurang karena
supaya jelas. Nah itu ya cara menuliskan suatu anggota himpunan. Ya misal Q adalah himpunan titik-titik. Nah ternyata ketika di daftar elemennya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Nah ini himpunan apa? Nah, kira-kira himpunan apa? Dan kalau dengan cara merumuskan atau dengan cara kedua itu menjadi apa? Nah, bisa untuk kalian latihan ya. Itu yang kedua Q. Sekarang perhatikan yang R ya. R adalah himpunan bilangan ganjil antara 90 hingga 100 ya. Berarti hanya bilangan ganjil saja 90 sampai 100 ya. Kalau dengan cara satu didata ada 91, 93 dan seterusnya, yang penting kurang dari 100. Dan kalau dengan cara merumuskan, nah tinggal tulis X sedemikian sehingga X lebih dari 90 dan X kurang dari 100 dengan X anggota bilangan ganjil ya. Tinggal dirumuskan saja. Kemudian S. Nah, S adalah himpunan bilangan adalah himpunan titik-titik. Nah, kalau dengan cara satu, nah silahkan dicoba. Nah, ketika dicoba dengan cara dua atau dengan cara merumuskan, ternyata X demikian sehingga X lebih dari min 5 dan X kurang dari 5 dan X adalah anggota bilangan bulan. Nah, nanti bisa ditentukan S-nya atau S itu himpunan apa. Nah, ini nanti bisa untuk kalian latihan untuk mendata suatu anggota himpunan. Nah, selanjutnya tadi mengenai himpunan, nah di sini ada himpunan kosong. Ya, himpunan kosong adalah himpunan tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota, anggotanya nggak ada, tapi tetap mempunyai nama, yaitu himpunan kosong atau himpunan hampa. Nah, himpunan kosong dilambangkan dengan angka 0 kemudian dicoret ya. Dan untuk penulisan anggotanya yaitu menggunakan kurung kurawal saja, kurung kurawal dan tidak ada isinya di dalamnya. Itu adalah himpunan kosong. Kalau untuk himpunannya, nah kalau tadi kan himpunan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kalau himpunan kosong menggunakan simbol 0 tapi kemudian dicoret himpunannya. Kemudian untuk mendata elemennya menggunakan tanda kurung kurawal saja, tidak ada isinya sama sekali. Itu ya. Nah, contohnya adalah himpunan kosong sama dengan X demikian sehingga X kuadrat plus 1 sama dengan 0, dengan X adalah bilangan bulan ya. Bilangan bulan apapun kalau dimasukkan ke rumus X kuadrat plus 1 itu tidak ada yang sama dengan 0, makanya disebut himpunan kosong. Nah, kemudian contoh yang kedua T himpunan bilangan asli yang memenuhi X plus 1 sama dengan X plus Y sama dengan 1. Kemudian dengan T adalah X dan Y diberikan sehingga X plus Y sama dengan 1. Dengan X dan Y adalah anggota bilangan natural. Nah, sehingga T nanti bisa disimbolkan dengan himpunan kosong. Nah, atau kalau dalam kurung kurawal, nah itu disebutkan dengan seperti itu karena memang tidak ada anggotanya sama sekali. Nah, kemudian dari sini, nah apakah dalam kurung kurawal 0 adalah himpunan kosong? Ya, jelaskan supaya lebih mengetahui yang dinamakan dengan himpunan kosong. Silahkan dijawab pertanyaan yang di bawah. Nah, selanjutnya adalah mengenai himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset. Ya, himpunan bagian disebut dengan subset dari himpunan B jika dan hanya jika semua elemen dalam A adalah elemen B. Ya, A adalah himpunan bagian, disebut himpunan bagian dari B kalau semua anggota di A itu adalah anggota himpunan dari B. Itu ya.
A himpunan bagian dari B itu dilambangkan dengan A. Nah, seperti ini lambangnya. Ini adalah A himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap X, di mana X anggota A juga X anggota B. Itu ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini, nah ini B-nya warna hijau, kemudian A-nya ya warna oranye. Berarti semua anggota A itu ada di dalam lingkaran B. Itu namanya A anggota himpunan bagian dari B. Ya, contohnya di sini. Ya, U di sini adalah semestanya yaitu 1 sampai 9. Kemudian ada B yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian ada A sama dengan 1, 5, 9 dan Y adalah 8. Nah, dari sini, dari contohnya ini, nah bisa diketahui bahwa A itu kan ada elemennya 1, 5, 9, kemudian B nya 1, 3, 5, 7, 9, sehingga elemen di A itu ada di B. Nah, sehingga A adalah anggota dari B. Kemudian Y adalah sama dengan 8, sehingga 8 bukan anggota atau bukan himpunan bagian dari B. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya, untuk yang ungu di sini adalah yang himpunan Y, kemudian yang hijau tadi adalah yang B, yang oranye adalah yang A. Itu ya. Nah, itu adalah mengenai himpunan bagian. Nah, sekarang mengenai himpunan yang sama. Nah, himpunan yang sama atau dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A dan B mempunyai elemen yang sama. Ya, kalau A dan B elemennya sama, itu berarti dinamakan himpunan yang sama. Nah, langsung ke contoh. Di sini ada A sama dengan 1, 2, 3, kemudian B sama dengan 1, 2, 3, C 3, 1, 2, D 1, 2, 1, 3, 2, E 1, 2, kurung 3, kemudian F sama dengan 1, 2. Ya, kita cermati dulu. Ya, A dan B jelas ya karena anggotanya sama 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian A dan C termasuk himpunan yang sama, walaupun urutannya berbeda tapi itu tidak menjadi patokannya. Yang menjadi patokan adalah elemennya sama ya, sama-sama ada angka 1, 2, dan 3. Dan A dan D itu juga termasuk himpunan yang sama. Karena duplikat itu tidak menjadi perbedaan. Walaupun di D itu ada satunya ada 2, kemudian 2-nya ada 2. Nah, itu kan tetap angka yang sama. Dan sama dengan yang A. Kemudian A bukan anggota bagian dari E. Kenapa ya? Karena kalau di A itu ada angka 3, kalau yang di E itu ada himpunan angka 3. Ya, bedakan ya. Kalau yang 3-nya di A itu adalah elemen, kalau yang di E itu adalah himpunan. Berarti himpunan dalam himpunan. Elemennya adalah suatu himpunan. Nah, ini. Karena ada kurung kurawalnya. Himpunan dalam himpunan. Nah, ini maksudnya ini tidak ada ya. A bukan himpunan yang sama atau himpunan bagian dari E karena ada himpunan 3 anggota E dan himpunan 3 bukan anggota A. Ini bukan. Dan F adalah 1, 2. FA itu adalah himpunan bagian dan F tidak sama dengan A karena F kan tidak ada angka 3-nya. Sehingga F di sini adalah disebut proper subset. Ya, karena F tidak sama dengan A disebut proper subset itu ya. Nah, ini adalah dari himpunan yang sama itu ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai kardinalitas. Himpunan A mempunyai jumlah elemen yang berbeda sebanyak n ya,
Kardinalitas adalah untuk mengetahui banyaknya anggota, banyaknya ya. Maka N dinamakan kardinalitas atau ukuran dari A dan dilambangkan dengan S dalam tanda garis ya, 2 garis seperti tanda mutlak seperti itu ya. Ya, contohnya adalah himpunan A. Himpunan A adalah elemennya 1, 2, 3, 4, 5, berarti jumlah elemennya ada 5. Ya, disebut himpunan berhingga. B, himpunannya elemennya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga jumlah elemennya tidak terhingga. Disebut himpunan tak hingga. C, himpunan kosong. Nah, jumlah elemennya hanya ada 0 ya, kan memang nggak ada, makanya punya 0. Nah, himpunan 1 elemen saja atau singleton seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah himpunan kuasa. Semua himpunan bagian yang dapat dibentuk dalam himpunan A disebut himpunan kuasa. Dan A dilambangkan dengan 2A, 2 pangkat A atau PA. Ya, contohnya, ya maksudnya apa himpunan kuasa? Adalah himpunan dari suatu himpunan nanti kita bisa menyebutkan himpunan yang lain. Maksudnya seperti itu. Seperti A adalah 1, 2, 3. Nah, dari 1, 2, 3 ini kita akan membentuk himpunan bagian yang lain. Ya, di sini ada himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Itu namanya himpunan kuasanya. Itu ya, berarti tinggal sebutkan. Nah, teoremanya yang berikutnya itu untuk sembarang himpunan A, banyaknya himpunan dalam himpunan bagian A adalah 2 pangkat kardinalitas dari A tadi. Sehingga untuk mengetahui jumlah elemen dari PA atau himpunan kuasanya tadi sama dengan 2 pangkat A. Ya. Nah, buktinya adalah di sini. Kardinalitas dari A adalah sama dengan N. PA sama dengan 2A. Ini dari mana? Ya, ini dari sini ya. Kemudian ini sama-sama diberikan tanda kardinalitas PA dan 2A dari sini. Berarti sama dengan 2. Nah, kardinalitasnya pindah ke atas, berarti sama dengan 2. N dari mana? N dari sini. Ya, berarti kan sehingga teoremanya sudah terbukti gitu ya. Ya, kalau kembali ke contohnya tadi, ya berarti kan kardinalitas dari A adalah 3. Kemudian jumlah elemen dari PA-nya adalah 2 pangkat N-nya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah mengenai himpunan kuasa. Ya, selanjutnya dalam mengenai operasi himpunan. Ya, di himpunan nanti ada sifat operasinya ya, seperti di penjumlahan, pengurangan seperti itu ya. Nah, kita ke gabungan dulu. Nah, untuk A dan B anggota himpunan bagian dari semesta atau U, gabungan dari AB adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen dari A atau B. Dilambangkan dengan A gabung B. Sehingga A gabung B sama dengan X, demikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Kalau di diagram Venn seperti yang warna biru ini ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai irisan. Ya. Irisan dari A dan B adalah himpunan yang terdiri dari elemen dari A dan B. Kalau yang gabungan adalah A atau B, kalau yang irisan A dan B. Jadi kalau dirumuskan atau dilambangkan menjadi A iris B sama dengan X, demikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Nah, kalau nggak sama sekali gabung atau beririsan, berarti disebut himpunan yang saling asing, di mana setiap elemen di A itu tidak terdapat pada B. Sehingga nggak ada irisannya, atau irisannya adalah
himpunan kosong. Itu ya, itu yang saling asing. Ya, berikutnya adalah mengenai komplement ya. Komplement dari A adalah himpunan yang terdapat pada U akan tapi tidak dapat di A. Berarti misal U-nya sudah ditetapkan, nah yang tidak ada di A itu adalah komplement dari A. Sehingga kalau dilambangkan menjadi X, sehingga X anggota U dan X bukan anggota A. Berarti itu komplement dari A. Ya, kalau di diagram Venn itu yang di luar ini. Kalau dalam adalah anggota A, kalau yang di luar adalah komplement dari A. Ya, berikutnya adalah mengenai selisih ya. Selisih dari A terhadap B adalah elemen yang A tetapi tidak di B ya. Karena mungkin dua himpunan ini adalah saling beririsan. Nah, dinamakan selisih berarti yang hanya di A saja. Yang masuk di B itu tidak dimasukkan. Nah, itu namanya selisih. Sehingga kalau dilambangkan berarti A kurang B sama dengan X sebenarnya, sehingga X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, berikutnya adalah mengenai selisih simetrik. Nah, ini adalah disebutkan dengan plus tapi ada lingkarannya itu ya, seperti ini simbolnya. Bisa pakai ini tapi nanti mungkin kita sering pakai yang ini. Ya, dinamakan selisih simetris atau penjumlahan biasanya. Nah, himpunan yang terdiri dari elemen di A dan B, di A dan B tapi yang tidak di keduanya. Ya, elemen yang terdapat di A dan B tapi tidak di keduanya itu adalah selisih simetri dari A dan B. Nah, itu tadi materi mengenai himpunan. Ya, apabila ada pertanyaan mengenai materi ini silahkan disampaikan di grup yang tersedia. Untuk hari ini sekian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, materi berikutnya nanti mengenai lanjutan dari himpunan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.